berdoa, memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah terus Engkau tuntun kami, bahwa hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Biarlah kasih Tuhan senantiasa datang hidup kita, dan kita punya hati yang terus mencari dan mau belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Malam Ibu Debbie, shalom. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ini seorang penderita saraf kejepit dan sudah 14 tahun saya tersiksa mengalami saraf kejepit. Singkat cerita, saya sudah diendoskopi oleh dokter, tapi bukannya sembuh malah bertambah sakit dan tidak ada kesembuhan. Justru sebaliknya, ternyata ada kesalahan waktu di endoskopi. Akhirnya saya mencari dokter lain, dan dokter tersebut bilang saya harus dioperasi untuk dipasang pen. Karena katanya dokter itu bantalan saya sudah sobek akibat operasi yang pertama. Dalam hati saya berkata, Tuhan, apakah saya bisa disembuhkan tanpa operasi? Ya, tanpa pasang pen di dalam tubuh saya. Saat saya ikut Mesbah Doa, Ibu selalu berkata, ya, berdoa letakkan tangan di bagian yang sakit. Saya selalu perkatakan dalam nama Yesus, bantalan tulang saya akan kembali utuh dan kembali normal, serta saya tidak perlu operasi dan pasang pen. Jadi setiap kali saya berdoa, saudara, untuk yang sakit, Ibu ini mengimani. Tanpa operasi aku berdoa supaya bantalan tulangku itu bisa sembuh tanpa harus pasang pen. Suatu malam tiba-tiba saya mengalami sakit kepala dan vertigo yang sangat luar biasa. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dan saya dirawat di rumah sakit. Namun sungguh ajaib Tuhan, Bu. Ya, ketika saya dirawat di rumah sakit, saya dipertemukan dengan dokter ahli bedah syaraf. Dan akhirnya saya dilakukan MRI dan operasi buang bantalan yang menonjol itu, dan tidak usah pasang pen. Luar biasa cara kerja Tuhan yang ajaib. Ya, jadi tidak jadi dipasang pen, hanya dioperasi dan dibuang bantalan yang menonjol, dan puji Tuhan saya sudah disembuhkan. Tuhan luar biasa cara kerja Tuhan. Terima kasih buat Ibu yang terus menguatkan di saat-saat saya merasa lemah. Biarlah Ibu terus dipakai Tuhan semakin dahsyat dan lebih lagi. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan saudara, tidak gampang dan tidak enak loh syaraf kejepit 14 tahun. Ya, kesakitan pasti ya, kita keseleo tulang aja, saraf aja sakit, apalagi ini kejepit 14 tahun dan sudah pindah dari dokter satu ke dokter yang lainnya, malah salah-salah ya. Malah dioperasi, malah jadi sobek bantalannya dan lain sebagainya. Ya, akhirnya terus berserah kepada Tuhan. Ya, setiap malam ketika berdoa buat yang sakit, Ibu juga berdoa. Ya, dan pada akhirnya dokter memutuskan bahwa Ibu ini harus operasi dan pasang pen di dalam tulangnya. Namun Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Ya, satu malam Ibu mengalami vertigo, lalu dibawa lari ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu ada dokter ahli syaraf. Yang lain lagi saudara ya. Jadi itulah kita perlu berdoa agar Tuhan juga mempertemukan dengan dokter yang benar-benar dokter pilihan Tuhan. Kenapa saudara? Ya, setiap dokter itu keputusannya berbeda, diagnosanya berbeda. Ya, dokter satu berkata harus dioperasi pasang pen. Ya, coba kalau kita pasrah-pasrah aja dan berkata ya sudahlah. Tapi Ibu ya terus berdoa dan berkata, aku tidak mau pasang pen Tuhan. Ya, aku berdoa dalam tubuhku, enggak usah dikasih pen ya.
Bahkan bisa jadi bukan sembuh malah tambah sakit kalau salah lagi dan lain sebagainya. Tiba-tiba satu malam ibu mengalami vertigo yang luar biasa lalu dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit tempat dia menginap, di tempat dirawat, ketemu dengan dokter ahli bedah syaraf di rumah sakit itu. Dan dokternya berkata setelah dilakukan MRI, dokter bilang ini tidak perlu dipasang pen, hanya operasi buang bantalan yang yang menonjol itu saja. Ya, saudara bisa bayangkan diagnosa yang sangat berbeda, satu pasang pen, satu operasi buang bantalan yang menonjol. Dan sekarang sudah dioperasi dan semua sudah baik, sembuh, puji Tuhan, haleluya. Itulah Tuhan ya, ketika dia bekerja saudara memang jalan-jalannya itu tidak terselami, tapi itulah Tuhan. Ya bayangkan kalau salah dokter, salah diagnosa maka semakin menderita. Jangan merasa karena kita punya uang, wah kita dengan gegabah, oh ada rumah sakit bagus, oh ada rumah sakit mahal. Ya, yang mahal belum tentu bagus, tapi yang pilihan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, bayangkan ibu ini tadi masuk rumah sakit mendadak hanya karena vertigo, dibawa lari ke rumah sakit, ya pasti rumah sakit yang terdekat, bukan cari yang mahal, yang bagus. Padahal sudah cari-cari dokter bagus, tapi itu cara kerja Tuhan. Ketika di rumah sakit itu akhirnya ketemu dengan dokter ahli syaraf di situ, dan ternyata simple aja, hanya dioperasi buang yang bantal tulang yang menonjol, selesai. Jadi saudara seringkali ya itulah cara kerja Tuhan ya, tidak terpahami. Karena itu benar firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap malam ibu berdoa di mesbah doa, Tuhan aku tidak mau dipasang pen, aku mau Tuhan ya tidak usah pasang pen di tulangku. Dan puji Tuhan semuanya terjadi sesuai dengan doa harapan. Terima kasih ibu kesaksiannya, mengajarkan kita semua untuk mengandalkan Tuhan. Baik saudara, tadi malam kita sudah selesai dengan Yosua ya sebagai penggantinya Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat berbesar hati. Dia mempersiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya. Walaupun Musa tahu dia tidak memasuki tanah perjanjian, dia tidak kecewa sama Tuhan, dia nggak bersungut-sungut, pelayanannya tetap luar biasa. Bahkan akhirnya dia memilih dan mempersiapkan Yosua untuk menjadi seorang yang akan menggantikan dia. Dan sekarang saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya sekarang di Ulangan 31 ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Ayat yang ke-9, setelah hukum Taurat itu ditulis maka dituliskan Musa, maka ia diberikannya itu kepada imam-imam dan Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian ya Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan itu, hutang itu yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tengah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini ya sebuah peraturan diberikan oleh Musa ketika dia sudah mencatat semua hukum Taurat itu. Ya, Musa menyuruh hukum ini harus dibaca di depan seluruh umat yang berhimpun. Ya, supaya setiap orang, baik anak-anak, laki-laki, perempuan, ya mengetahui tentang hukum itu dan mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, tujuannya satu, agar mereka hidup takut akan Tuhan. Seluruh bangsa itu akan berkumpul bersama 7 tahun sekali untuk mendengarkan imam membacakan hukum tersebut kepada mereka. Jadi tidak ada buku ya. Selama itu kan tidak ada buku, tidak ada Alkitab, belum ada. Bahkan koran juga belum ada hari itu ya. Dan cara untuk menyebarkan firman Tuhan yaitu mengumpulkan seluruh bangsa itu dan dibacakan ya hukum Taurat ini saudara. Dan dikatakan di sana ya
Supaya apa? Supaya firman Allah itu disampaikan sehingga bangsa itu harus hidup bergantung ya kepada segala ucapan firman Tuhan. Jadi mereka itu disuruh supaya anak-anak mereka yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal kebenaran, mulai mengenal kebenaran. Ya, dan supaya tidak ada yang berkata tidak tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, jadi ketidaktahuan itu seringkali menjadi alasan untuk orang melanggar. Tapi ketika mereka sudah tahu ya dan tahu bagaimana Tuhan mau mereka untuk memenuhi setiap maksud dan kehendak Tuhan, ya maka ya mereka harus mendengar firman itu dibaca. Bagi orang-orang Ibrani proses ini dimulai sejak kanak-kanak, mengajar anak-anak kita yang baru ya mereka percaya kepada Yesus. Ya, dan mereka juga jangan ada alasan mereka tidak mengetahui hukum-hukum Tuhan. Ya, sekarang itu banyak saudara anak-anak yang sudah tidak mengenal hukum Tuhan, tidak mengenal firman Allah. Kenapa? Karena orang tua tidak pernah lagi membacakan firman Allah itu. Mari ya kita mulai dari dalam rumah tangga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, kita ajarkan tentang firman Tuhan. Ucapkan firman itu waktu engkau duduk makan, engkau di jalan, engkau dimanapun, ucapkan firman kepada mereka agar mereka tahu tentang firman Tuhan. Ayat yang ke-14, pendahuluan nyanyian Musa, di sana di judulnya perikop. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah di dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri di pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah bahwa engkau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka ya termakan habis, dan banyak kali mereka ya akan tertimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Jadi saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, sebentar lagi engkau akan mati, mendapatkan perhentian dengan sanak keluarga nenek moyangmu. Ya, tetapi Tuhan berkata, ketika engkau mati nanti bangsa ini akan berbalik daripadaku dan bersinah dengan mengikuti Allah lain. Tuhan tuh sudah tahu apa yang akan terjadi saudara. Jadi di hidup kita ini juga Tuhan sudah tahu. Karena itu mari kita memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan terus mampukan kita, agar Tuhan terus mampukan hidup kita dan hati kita, jangan beralih kepada yang lain. Ya, Tuhan Maha tahu, jadi dia berkata kepada Musa, kamu akan mati dan bangsa ini akan berbalik daripadaku dan akan bersinah setelah Musa tidak ada. Karena enggak lagi ada orang yang mengingatkan kepada mereka firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang, dan aku akan menghukum mereka. Ya, aku akan menyembunyikan wajahku terhadap mereka sehingga malapetaka, ya bencana akan datang kepada hidup mereka, sehingga bangsa itu akan berkata, bukankah semua ini terjadi karena tidak ada lagi Allah di tengah kita. Saudara, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak menuruti firman Tuhan, orang-orang yang hidup menuruti hati mereka sendiri, apalagi mengikuti hidup dosa, tidak akan mungkin berbahagia sampai engkau kembali kepada Tuhan. Makanya firman ini berkata, Tuhan akan sengaja membuat mereka itu susah, dan mereka akan sadar dan berkata, bukankah semua malapetaka ini terjadi karena tidak ada Allah bersama-sama dengan kita. Kuncinya dalam hidup ini adalah Tuhan bersama dengan kita, dan itu cukup saudara ya. Ayat 18, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dengan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Ayat 20,
Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah, ya susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini, ya firman Tuhan berkata, akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila ya banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, seperti Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Jadi Tuhan tuh sudah tahu apa yang akan terjadi. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah berkata, bangsa ini akan mencari aku karena dosa mereka. Mereka mengalami malapetaka, penindasan. Tetapi Tuhan bilang, aku akan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan Tuhan menyuruh untuk menyanyikan nyanyian ini. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Ya, ayat 23 di sana dikatakan saudara Musa ya menulis lagu ini. Ayat yang ke-23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah. Firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membuat membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memperingatkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti kalau aku sudah mati. Jadi Musa itu menjadi seorang yang mengingatkan bangsa itu. Musa bilang, bawa ini hukum Taurat, taruh dalam tabut, di samping tabut itu. Kenapa? Aku tahu engkau itu orang yang degil, keras kepala, keras hati, Musa bilang. Sedangkan aku masih hidup saja engkau degil, apalagi kalau aku sudah mati, kata Musa. Pasti engkau akan memberontak terhadap Tuhan, ya. Dan dikatakan di sana, ya Musa berkata, ketika ya Musa menyuruh bangsa itu ya menuliskan ya hukum Taurat itu, maka dia menyuruh orang Lewi yang akan mengangkut tabut itu untuk meletakkan Taurat itu di samping tabut perjanjian. Ayat yang ke-28, Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Jangan pernah menimbulkan sakit hati Tuhan, saudara, ya, dengan perbuatan kita yang jahat. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai ya perkataan yang penghabisan. Ya, kita melihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang murka. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan, maka Dia akan mendatangkan malapetaka. Ya, karena itu adalah hukumnya tabur tuai. Orang yang hidup sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya akan diluputkan, tapi orang yang tidak berpegang pada kebenaran mereka akan mengalami malapetaka. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami hidup jauh dari Tuhan, maka malapetaka, kutuk, penderitaan itu yang akan kami alami karena Tuhan akan memalingkan wajahnya dari kami. Engkau akan menjauh dari kami. Dosa membuat hidup kami terpisah dari Tuhan.
Ajar pada kami untuk hati kami terus berpaut kepada Tuhan, tidak menyembah yang lain tetapi hanya menyembah kepada Allah kami yang hidup, Allah Israel yang kami puji. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bawa kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami Tuhan, untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Kami semua berdoa, hamba berdoa buat setiap mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan tolong yang ada dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan malam ini. Letakkan tangan di bagian yang sakit dan berkatakan, saudara, aku percaya aku disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, Tuhan juga lepaskan kepahitan, amarah, dendam, kebencian. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Allah memerintah di hati dan hidup kami. Berkati siap mereka yang rindu cari pekerjaan, Tuhan bukakan yang tertutup, pintu-pintu dibukakan. Engkau juga memberkati siapa mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang rindu punya keturunan, kandungannya dibukakan oleh Tuhan sehingga keturunan ilahi menjadi bagian kami. Berkati juga Bapa pemerintahan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan lawat dan jamah bangsa ini. Hukum Tuhan digenapi, bahkan diterapkan di atas bangsa kami, yaitu kebenaran dan keadilan, dan tidak ada orang yang berbuat seenaknya sendiri. Bahkan kami berdoa untuk kepemerintahan Pak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala lembaga-lembaga di Indonesia berdiri atas kebenaran, menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, layakkan Tuhan siap bangsa-bangsa menerima karya keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.